Oke, bismillah ya. Baik. Ya, seni bahasa kasih orang tua ke anak agar bertakwa ya. Jadi ini sebetulnya ini adalah ikhtiar-ikhtiar kita para ayah bunda atau orang tua untuk bisa memberikan arahan pada anak-anak supaya anak-anak ya betul-betul bisa bertakwa ya. Jadi ini salah satunya makanya disebut seni ya. Baik, sebelumnya kita cerita dulu tentang rahasia cinta yang ada di otak manusia ya. Jadi di otak manusia ini sebetulnya Allah sudah desain sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang ya terhadap diri kita sendiri, terhadap anak-anak dan juga tentu rasa cinta terhadap Allah dan terhadap Rasulullah SAW ya. Jadi kita ada rahasia mahabbah di otak kita ya. Apa sih sebetulnya rahasianya itu? Ya, yang pertama sekali sebetulnya adalah karena adanya hormon ya, hormon cinta dan bahagia. Ya, di otak manusia itu Allah desain sedemikian rupa ada zat kimia atau sering disebutnya hormon atau juga ada yang zat kimia yang dikategorikan neurotransmitter. Ini yang kalau dia keluar ya dari tempatnya itu hormon itu membuat kita cinta dan bahagia, membuat kita penuh kasih dan penuh sayang. Ya, nah 4 serangkaian hormon inilah yang memberikan rasa seperti tadi, yaitu dopamin, oksitosin, endorfin dan serotonin. Ya, nah, ini ada di dalam otak kita, terutama ya di tengah otak kita nih pertemuan dua alis ini di sini ada sebuah kelenjar namanya kelenjar pituitary, disitulah tempatnya hormon dan kalau kita stimulasi dia akan keluar dan membuat perasaan seseorang itu menjadi penuh kasih, penuh sayang ya dan akhirnya penuh cinta dan merasakan kebahagiaan itu. Ya, orang-orang yang kekurangan hormon ini, nah ini nih yang kasihan nih. Kadang-kadang banyak juga orang kekurangan hormon ini. Kenapa? Karena dia tidak berusaha untuk menstimulasinya. Ya, hormon ini cara gampang keluarnya itu ada, ya. Apa itu? Tersenyum. Makanya kalau para ayah bunda sebisanya kalau bicara sama anak-anak, ya lebih banyak senyumnya. Kenapa? Karena dengan kita ngobrol sama anak dengan tersenyum, sudut bibir kanan diangkat, kanan kiri gini, maka hormon-hormon bahagia ini akan keluar. Ya, dan otomatis kalau kita tersenyum, anak juga tersenyum. Maka hormon bahagia anak juga akan keluar. Ya. Bu Aisyah, ibunya udah ya sering senyum, tapi bapaknya nih, ya memang bapak-bapak itu bukannya tidak mau senyum, bapak-bapak itu agak berbeda dengan ibunya ya. Jadi laki-laki itu agak berbeda dengan perempuan. Kenapa? Memang otot wajah laki-laki ini ya selain nanti dipenuhi dengan hormon bahagia ini, tetap ada hormon laki-laki namanya testosteron. Sehingga laki-laki memang kalau senyum tidak bisa sesumringah, itu istilahnya ya, sumringah ibunya gitu. Kenapa? Karena otot wajah perempuan karena ada hormon perempuannya yang disebut estrogen, progesteron, jadi wajahnya itu lentur. Ya. Jadi kalau senyum seorang bapak itu tentu akan beda dengan senyum seorang ibu. Ya, ini harus juga kita tahu supaya kita tidak merasa bahwa ayahnya kok nggak senyum, padahal sebenarnya udah senyum, cuman mukanya rata. Itu tadi kalau laki-laki, ya. Ya. Baik, sekarang kita lihat lagi. Nah, ya punten. Tadi saya sudah sampaikan kita bicara tentang otak ya. Nah, ini otak dilihat dari samping kiri ya. Samping kiri ini ada otak besar, ada otak kecil ya. Ini kalau dibelah kita akan lihat ini ada organ-organ yang di dalam ya. Ini yang saya kasih warna hijau ini namanya sistem limbik atau otak emosi. Ya, dan otak manusia juga selain ada otak emosi atau disebut otak mamalia, otak manusia juga diberikan namanya otak reptil. Ya, jadi manusia ini punya ada otaknya lengkap. Ini yang persis jalan di tengah kepala kita ini dan sejajar telinga, ini namanya otak reptil, ya. Dan otak reptil tersambung dengan otak mamalia dan otak yang paling depan ini persis jidat ini, di sini jidat ya. Ini yang disebut neokorteks, ya. Disinilah tempat intelektual manusia. Ya, disinilah tempat kalau kita nasihati anak, kasih arahan, nasihat-nasihat itu masuk di sini. Ya, nah tetapi otak reptil ini atau bata otak dan otak mamalia ini kita harus tahu dulu apa kerjanya. Ya, otak reptil dan otak mamalia ini bertugas melindungi seluruh tubuh dari ancaman yang datang dari luar. Sehingga jika ada ancaman datang dari luar, terutama ancaman yang negatif, otak secara otomatis akan merespon agar tubuh dapat bereaksi seketika. Artinya batang otak dan otak mamalia ini yang melindungi manusia kalau ada ancaman dari luar misalnya ya. Saya sering sekali kasih contoh ya, misalnya kita lagi jalan tiba-tiba ada orang yang mau copet ya atau mau ngambil dompet kita atau mau merampok. Maka
otak reptil manusia dan otak mamalianya langsung tegang. Dan pada saat tegang itu, ya, maka tubuh melakukan reaksi perlawanan terhadap si ancaman luar tadi atau terhadap copet tadi atau terhadap perampok tadi. Apa respon tubuh? Respon tubuh kalau batang otak ini tegang itu ada dua, serang atau kabur. Maka ada istilah terkenalnya itu fight or flight. Ya, ini batang otak itu Allah desain sedemikian rupa, fight or flight, serang atau kabur. Jadi kalau ada copet, kita harus ya batang otak yang bekerja. Jadi tubuh kita otomatis akan serang dia atau kita kabur. Tergantung kita lihat nih copetnya, dia copetnya gede apa enggak. Kalau copetnya gede mungkin kita kabur aja mending ya. Tapi kalau misalnya copetnya bisa kita lawan, kita serang dia. Minimal pukul tangannya kalau kita misalnya lagi naik bus atau naik kendaraan umum tiba-tiba ada tangan orang mau ambil dompet kita tepak tangannya tuh atau pukul tangannya kita serang ya. Dan itu adalah kerja dari otak reptil atau batang otak. Dan ini kerjanya sangat otomatis. Ya. Nah, kemudian kalau yang paling depan ini adalah tempat otak ya apa ya istilahnya? Kalau kita belajar sesuatu masuknya di depan sini. Bijaksana juga ada di sini, ya. Kita ngaji misalnya baca Quran dan baca artinya misalnya kita tahu Allah ajarkan apa di Quran itu nanti masuknya di otak depan sini. Ya. Oke, nah dari mana masuknya? Dari panca indera, dari indera kita, dari mata, dari telinga. Tetapi dia tidak langsung loncat ke sini, dari mata loncat ke sini, tidak, dari telinga loncat ke sini, tidak. Mereka semua akan lewati dulu batang otak. Ya, batang otak, jadi berarti dia lewati otak reptil, kemudian lewati dulu otak mamalia, baru bisa masuk ke depan. Ya. Nah, tentunya, kita lihat ya. Otak reptil dan otak mamalia ini akan bereaksi positif jika lingkungan di luar dirinya memberi respon positif. Jika ia merasa aman berada di lingkungan tersebut, maka tidak hanya tubuhnya yang mau dan senang berada di situ, tetapi dirinya pun siap dan senang untuk menerima saran serta nasihat dan bahkan menjalankannya dengan mudah. Ya. Jadi kalau anak berada di sebuah lingkungan yang positif dan membuat dia aman dan nyaman, maka batang otaknya memberikan respon positif, bukan serang atau lawan. Ya, artinya ya, kalau kita bisa menundukkan batang otak dan otak mamalianya seorang anak dengan membuat sebuah lingkungan yang positif, lingkungan yang nyaman, maka nasihat-nasihat kita, arahan-arahan kita itu bisa masuk ke otak bagian depannya sini. Ya. Tapi ada anak, kalau lihat orang tuanya, otak reptilnya tegang, kaku. Makanya dia siap-siap mau serang atau dia lawan orang tua itu atau kabur. Ya, jadi orang tuanya kalau nasihatin dia kabur, dia nggak mau denger gitu, atau dia masuk kamar, dia kunci kamarnya, itu namanya flight. Itu berarti batang otaknya tegang, otak reptilnya yang bekerja. Ya, nasihat nggak bisa masuk ke sini. Bahkan ada anak kalau sama temennya, ya, karena temennya ini memberikan pengaruh positif, batang otaknya rileks, maka nasihat temennya itu bisa masuk dibanding orang tuanya. Ya, untuk itulah makanya kita ingin menjadi orang tua yang ya bila berada dekat anak, batang otak anak dan otak mamalia anak rileks, sehingga mereka ya mau menerima saran, nasihat, bahkan menjalankannya dengan mudah. Oke, ya, baik. Terus dari otak itu misalnya ini, dia akan jalan di badan ini. Ya, ini jadi dari otak ada sistem saraf atau serabut saraf yang jalan di tulang belakang. Ya, kemudian dari tulang belakang akan jalan juga serabut saraf ke seluruh wajah, badan, semuanya. Nah, ini kayak kabel listrik nih, kayak kabel telepon nih. Saya sering berulang-ulang cerita ini di setiap seminar saya. Kenapa? Karena perlu ya ilmu tentang otak ini perlu direfresh terus supaya apa? Kita ingat bahwa tubuh kita membawa pesan apa yang ada di otak kita. Artinya apa? Kalau kita nasihati anak, nak, buang sampah pada tempat sampah ya, nak. Dan pada saat kita nasihati, anak itu batang otaknya rileks, maka nasihat itu bisa terus tangkap dari telinga mereka, naik terus sampai ke otak bagian depan. Dan kalau nasihat itu masuk di otak bagian depan, di daerah prefrontal cortex ini, itu memorinya jangka panjang. Artinya besok-besok tanpa orang tuanya negur lagi, dia akan buang sampah pada tempatnya gitu. Ya. Nah, tapi kalau ada orang tua, kalau nasihati anak dengan nada tinggi, dengan marah. Ibu, kenapa ibu marahin anak ibu? Habis kalau nggak dimarahin dia nggak nurut, Bu Aisyah. Iya, betul juga kata ibu itu tapi ya. Artinya gini, kalau anak dimarahin, dia suruh misalnya buang sampah Pak di tempat sampah dan dimarahin, batang otak ini tegang. Ya.
Tapi kenapa dia bisa lakukan? Dia buang sampah di tempat sampah, kenapa dia lakukan juga? Iya betul. Kenapa? Karena pesan buang sampah pada tempatnya diterima oleh batang otak dan dia jalan di badan. Sehingga badan ini melakukan pekerjaan seperti perintah tadi. Tetapi pesan itu tidak tersimpan di memori jangka panjang. Ini memori jangka pendek. Maksudnya apa? Perintah tadi buang sampah pada tempatnya itu hanya dia ingat 1 kali 24 jam saja. Maka besok lusa dia lupa lagi kalau buang sampah di tempat sampah atau pada tempatnya. Makanya orang tua marahin lagi, masuk lagi. Cuman karena ini short time, hari itu juga dia kerjakan. Kenapa? Karena pesannya juga jalan di badan. Tetapi ya nasihat itu tidak tersimpan di memori jangka panjang. Artinya besok-besok kalau anak nggak ada orang tuanya yang bentakin dia nggak akan kerjakan. Ya, nah ini yang nggak mau kita. Dulu saya begitu Bu Aisyah, orang tua saya begitu. Iya karena kita dulu, termasuk saya juga, pola asuh orang tua kita sesuai eranya, sesuai zamannya. Ya, sekarang kan milenial, parentingnya harus parenting milenial. Kalau dulu kan kolonial atau pasca kolonial, yang penjajah itu kan nyuruh kita kan dengan kekerasan. Kita juga melakukan. Jadi orang-orang tua kita dulu oleh penjajah dikerasin, ya suruh kerja rodi, ya dimarah-marahin. Dia bisa juga, cuman sampai batang otak saja. Dan dia mengerjakan dengan penuh kemarahan. Kenapa? Karena otak emosi yang di sini muncul rasa marah, muncul rasa jengkel, muncul rasa kesal. Jadi dilakukannya tidak ikhlas. Ya, sekarang kita nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Kenapa? Ilmu otak sudah berkembang bahwa kalau kita model parenting kita membentak, model parenting kita ini kasar, maka perintahnya itu atau nasihat kita tidak bisa masuk ke depan sini. Ya, nah ini yang sama-sama harus kita samakan dulu cara kerja otak ini. Ya, dan pesan itu kan akan jalan di badan, dan badan akan melakukan apa yang dipesankan tadi. Kenapa sih nggak dengan senyum aja? Kan tadi kita sudah bilang kalau kita senyum, anak ikutan senyum, otomatis itu kayak latah aja senyum itu, ya. Tapi ingat anak laki juga senyumnya beda, ya. Maka hormon bahagia kan keluar. Pada saat hormon bahagia keluar, batang otak tuh rileks. Sehingga nasihat kita sayang, kalau buang sampah di tempat sampah ya nak, kan rileks aja gitu, wala slow, dia akan masuk sampai mana sini. Jadi besok-besok ibunya nggak usah ngingetin, dia udah inget. Kenapa? Nanti pesan yang di otak ini akan jalan juga ke sistem saraf dan orang ini akan melakukannya dengan penuh ya keikhlasan dan senang dia melakukannya. Ya, iya. Ya saya kasih lihat sedikit otaknya. Ini sekarang tadi otaknya hadap sana, sekarang hadap sini lagi. Ya, nah ini yang paling depan ini namanya prefrontal cortex. Nah di sinilah tempat yang Allah desain setiap manusia, ya apapun agamanya, untuk penyimpanan prinsip-prinsip kebajikan dan tuntunan kehidupan. Ya, nah kalau yang di sini nih, punten ya, ini kita pakai bahasa Latin karena kesepakatannya gitu, internasional kita harus pakai bahasa Latin ya. Nggak usah dihafal, paling nggak tahu aja, oh begini loh, oh begini ya. Jadi dia bagian frontalis inilah tersimpan juga memori-memori seseorang terhadap pengalaman masa lalunya. Baik memori bahagia dan memori yang tidak bahagia atau memori negatif ada di sini. Ya, oke. Tetapi di frontalis ini juga berfungsi untuk analisa, sintesa, kreativitas, memori, bicara, penilaian, kontrol diri, pertimbangan, perencanaan, pengambilan keputusan dan mobilisasi ini juga. Tentunya kalau di depannya kosong, maka dia akan ambil keputusan yang tidak benar dan tidak baik dan tidak pantas. Itulah makanya kita membantu anak-anak untuk mengisi prefrontal cortex-nya. Dengan apa ya? Dengan ajaran-ajaran yang kita yakini. Keluarga Muslim karena kita yakin ya ad-dinul Islam adalah sebuah prinsip kehidupan, ya, maka dari kecil pun kita ajarkan anak-anak dan apa yang diajarkan itu insya Allah masuk ke sini. Tapi itu tadi kalau diajarkannya batang otak yang di sini dan otak emosi di sini tegang, dia nggak masuk sini nih, dia cuman tersimpan di antara otak emosi dengan batang otak dan itu kekuatannya hanya 1 kali 24 jam. Itu namanya short memory, memori jangka pendek, ya. Jadi ini harus mulai kita menghindari berpikir saya dulu dibentak-bentak orang tua saya juga ngerjain. Iya dulu, tapi kita kerjakannya ya dengan penuh kekesalan tadi. Kalau perlu kita mau pukul orang tua kita, cuman kita nggak berani aja juga dulu gitu kan. Oke, dan tentunya ya terkenang yang di sini di frontalis itu memori yang negatif. Ini bahaya. Apa bahayanya? Potensi diri manusia itu
terhambat dengan memori-memori negatif. Di mana sih potensi manusia? Di sini, di daerah parietalis. Di sini ada selain pengaturan suhu, rasa sakit, sentuhan, watak, dan bakat di sini. Ya, kapan-kapan nanti kita akan bahas ya. Nanti insya Allah Senin depan saya akan bahas tentang bakat ya di IG Live ya. Oke. Dan ini tentang emosi. Di sini ada apati, sedih, ya takut, buru-buru, marah, sombong di sini. Tapi emosi yang positif pun di sini, semangat ya, acceptance atau menerima atau bersyukur dan damai ada di sini ya. Baik, jadi ingat semua pesan di sini itu akan jalan ke seluruh tubuh. Nah inilah yang membentuk perilaku. Ya. Tetapi terkadang walaupun sudah ada ilmunya di sini, kalau otak emosinya sedang tegang, ini juga susah keluar ini. Susah keluar untuk jalan ke sistem saraf sini, untuk menjadikan sebuah perilaku susah. Kenapa? Dia terblokir oleh emosi. Makanya kalau lihat anak-anak lagi capek, lagi kesel, lagi marah, ya. Itu ilmu yang di sini lupa sementara itu terblokir. Ajaran-ajaran orang tuanya yang dulu-dulu di sini kalau anak saat itu lagi kesel, saat sedih, lagi marah ini nggak keluar juga. Sehingga perilaku itu anak tidak seperti yang pernah diajarkan oleh orang tuanya. Ya, ini jadi jangan heran. Dan nggak usah juga merasa jadi semua ajaran kita hilang. Oh, nggak usah juga merasa begitu. Dia terblokir sementara. Untuk itu kita harus membuat otak emosinya rileks lagi supaya nanti dia ingat lagi ajaran-ajaran orang tua yang sebelum-sebelumnya yang ada di sini. Ya, ini cara kerja otak. Ya, saya berharap setelah kita tahu sedikit-sedikit ya tentang kerja otak atau bahkan mungkin ada teman-teman yang sudah pernah dengar, saya sengaja ulang-ulang terus karena ini terjadi repetisi sehingga makin paham. Oh gitu kerja otak. Sehingga nanti pada saat kita menerapkan seni bahasa kasih itu jadi lebih memudahkan, ya. Baik, apa sih yang harus masukkan di sini ya? Tentu ya menanamkan keimanan. Ya, maksudnya di situ. Rasulullah SAW menunjukkan betapa pentingnya menanamkan keimanan kepada anak. Ya, Rasulullah SAW memberikan nasihat yang berharga luar biasa untuk Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil. Apa yang Rasulullah SAW nasihati Ibnu Abbas pada saat itu ya? Rasulullah bersabda, wahai anakku, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kata ini sebagai nasihat buatmu. Ya, apa saja sih itu? Itu tadi. Jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Ya. Kemudian jagalah dirimu dari berbuat dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berada di hadapanmu. Dan apabila engkau menginginkan sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari kecil harusnya dimasukkan. Ya, kepada anak-anak. Dan apabila engkau menginginkan pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah apabila seluruh umat manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam takdirmu. Ya. Jadi ini ditanamkan pada anak-anak kita supaya anak-anak setelah nanti kapanpun setiap meminta sesuatu mintanya pada Allah. Minta pertolongan pun mintanya pada Allah. Ya. Dan ini lagi juga sebaliknya apabila mereka berkumpul untuk mencelakai dirimu, niscaya mereka tidak akan mampu mencelakaimu sedikit pun kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, pena telah diangkat dan lembaran takdir telah kering. Oke. Ini juga yang harus kita sampaikan pada anak-anak supaya anak-anak tidak takut terhadap desakan teman sebaya. Ya. Anak-anak sekarang ya sering sekali nggak mau sekolah karena takut tekanan depan teman sebayanya atau dibully orang. Jadi kalau ini sudah kita masukkan sejak kecil bahwa kalau ada teman-temanmu berkumpul mau celakain kamu ya nggak akan mampu tuh, ya, nggak akan mampu sedikit pun kecuali atas kehendak Allah. Ya. Nah, ini harus masuk nih sejak kecil. Ya. Jadi hadis tersebut menggambarkan pada anak dasar keimanan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membalas kebaikan, tidak ada tempat meminta kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat bergantung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti kalau kita sering masukkan dia sejak kecil. Sejak kecilnya itu kapan sih Bu Aisyah? Ya itu sejak dia bisa bicara sedikit-sedikit atau di bawah 3 tahun atau bawah 5 tahun itu mulai diulang-ulang. Ya. Dan tentu perlu keteladanan. Sebaik-baiknya dakwah adalah dengan keteladanan. Keteladanan adalah perkataan yang tercermin dalam tindakan atau sebaliknya, ya, tindakan yang tercermin dalam perkataan. Oke.
Dalam memberikan keteladanan, lakukan dengan konsisten, karena konsistensi akan membuat keteladanan melekat dalam diri anak. Artinya, ya, kalau ibu kasih contoh, ya, perilaku-perilaku yang baik itu harus konsisten setiap hari lakukan. Kenapa? Semakin dia lihat, semakin melekat. Ya, kenapa makin melekat? Saya ulang sedikit ya, kembali ke sini ya. Ini, ya, kan bukan hanya pendengaran yang nanti membawa pesan jalan di badan, mata juga. Apa yang dilihat orang tuanya melakukan, anak akan merekam juga. Ya, pesan itu akan jalan juga, masuk ke kepala sini dan jalan di badan. Itulah makanya keteladanan penting. Kenapa? Indra mata juga menangkap apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, makanya itu tadi, ya, pada saat kita mendidik, menasehati anak, itu bukan hanya kita omongin aja, dia harus lihat. Ya. Sekarang emang era gadget. Semua pun satu keluarga main gadget gitu. Tapi kalau misalnya ya suatu ketika sudah azan maghrib terus anak kita tetap main gadget, pasti kan ibunya negur kan? Negur kan? Nah, cuman kadang-kadang tegurannya itu sering malah membuat anak melakukan yang tidak kita inginkan. Apa itu ya? Saya sering kasih contoh tuh. Banyak ibu-ibu marahin anak kalau lagi main gadget terus udah azan, anaknya belum bergerak. Apa kata ibunya? Main terus, terus main terus. Oh gitu. Dimarahinnya kayak gitu, main terus. Apa yang terjadi? Ya ini anak main terus karena telinganya menangkap main terus, main terus. Nah, ini jalan nih, main terus, main terus, main terus. Nah, badannya bawa pesan main terus, main terus. Akhirnya tuh anak main terus. Ya. Atau ibu-ibu marahnya gini, kamu tuh ya kalau disuruh sholat susah banget. Kalau disuruh sholat susah banget. Oh, itu diulang-ulang lagi. Kalau disuruh sholat susah banget. Maka pesannya jalan, kalau disuruh sholat susah. Ya. Kalau main aja lama banget. Ya kalau main lama ya benar. Akhirnya anak mainnya jadi lama. Kita sering mengucapkan sesuatu yang bukan kita inginkan. Jadi gimana Bu Aisyah? Ya udah sekarang belajar untuk mengucapkan apa yang kita inginkan. Maksudnya apa? Ya itu tadi pas azan maghrib kan kita mau anak sholat maghrib kan? Ya sudah kita ngomongnya gitu. Nah sholat maghrib yuk, yuk sholat maghrib yuk. Nah kan gitu, sholat maghrib yuk. Nah, makanya dia membentuk ajakan sholat maghrib yuk, sholat maghrib yuk, sholat maghrib yuk. Maka anak ini melakukan apa yang kita minta. Tetapi akan jauh lebih afdal kalau waktu ibunya ngajak sholat maghrib, ya, itu anak udah lihat juga ayah dan ibunya siap sholat. Atau anak itu melihat ayahnya sholatnya ke masjid. Cuman sayangnya sekitar 4 bulan ini kita tidak bisa memberikan keteladanan sholat di masjid. Kenapa? Karena pandemi. Paling tidak, anak waktu diajak sholat, dia lihat bapak ibunya juga sudah wudhu, sudah mau siap-siap. Kenapa? Karena pesan yang dilihat di mata itu akan jalan. Ayah ibuku sudah siap, ayah ibuku sudah siap. Maka pendengarannya mendapatkan pesan suruh sholat, matanya juga melihat ya orang tuanya sudah siap untuk sholat. Yang bahaya adalah ibunya suruh sholat. Pas dia lihat ibunya pun masih pegang gadget. Maka ya pesan yang jalan di telinga ya, bisa ditiadakan dengan pesan yang jalan di mata. Untuk itu makanya keteladanan dalam pendidikan itu sangat penting. Ya. Nah sekarang kita belajar lagi. Ya. Dalam surat Ali Imran ayat 159, ya Allah ajarkan kita begini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Jadi kita diminta bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Wah ini udah wanti-wanti Allah ingatkan kita ya. Kalau orang tua pola asuhnya keras dan berhati kasar, anak akan meninggalkan kita. Ya. Saya sudah 22 tahun ngurus narkoba, ya hampir rata-rata itu karena pola asuh yang keras dan kasar. Sehingga anak menjauh, ya hampir rata-rata, mungkin memang tidak semua. Ada orang tua juga sudah lembut, anaknya kena juga narkoba, karena itu faktor lain lagi tuh. Ya, hampir semuanya begini. Nah, pada saat ya anak menjauh dari orang tua atau dia keluar rumah, di situ yang bahaya. Pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat solusi yang salah. Itulah jadi anak bisa kena narkoba, kena judi, tawuran, LGBT, dan sebagainya, penyimpangan-penyimpangan. Kenapa? Karena anak menjauh dari kita. Ini sudah wanti-wanti Allah ajarkan kita. Bu Aisyah, saya sudah lemah lembut, tapi tuh anak masih songong, kan gitu ya, masih ngeselin. Allah ajarkan kita, maka maafkanlah mereka. Dan mohonkan ampun bagi mereka. Kita harus sebut, ya Allah saya maafkan anakku ini ya Allah. Dan kalau anaknya banyak sebut namanya tuh, Fulan bin Fulan ini ya Allah. Fulana binti Fulan ini ya Allah. Dan ampuni dia ya Allah. Nah, gitu. Ya. Barulah dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sesuatu urusan. Ya.
Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ya. Artinya kalau kita mau ajak diskusi anak-anak atau ingin memberikan nasihat pada anak-anak, itu ya, itu kan kita mau ajak musyawarah. Nah, sebelum ajak musyawarah, mari kita lakukan 3 langkah ini. Apa itu? Minta sama Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa? Lemah lembut itu rahmat dari Allah, bukan bawaan lahir orang tua. Orang tua bahkan sama anak sendiri itu lebih gemes, tau nggak? Lebih maunya cepat-cepat. Tapi anak orang lain kita masih bisa lembut, kamu gitu kan. Makanya kalau ada orang tua bisa lemah lembut sama anaknya sendiri, itu rahmat Allah turun terhadap orang tua tersebut. Makanya harus minta. Astagfirullah ya Allah, saya lagi kesel, astagfirullah ya Allah, minta lemah lembut ya Allah, minta lemah lembut. Ya. Terus apa? Maafkan mereka ya Allah, saya maafkan anakku ini ya Allah, fulan bin fulan ya Allah. Dan mohonkan ampun baginya, ya ampuni dia ya Allah, ampuni dia. Barulah ajak musyawarah. Sekarang berapa kali kalau saya seminar webinar ini, banyak ibu-ibu tanya kalau gimana caranya untuk nasihati anak yang terpapar pornografi. Saya bilang sebelum diajak musyawarah, itu lakukan 3 langkah ini. Kenapa? Karena kita harus ada langkah-langkah sehingga nanti rahmat Allah pun turun pada anak ini. Ya itu tadi, kita tahu anak kita terpapar pornografi, kita mau ajak musyawarah, maka kita minta ya Allah, saya mohon lemah lembut ya Allah, supaya bisa cerita sama anak ini atau bisa menjelaskan pada anak-anak ini dan menasihati anak ini. Ya. Terus kan karena kita kesel karena dia ketahuan lihat pornografi, kan kita marah juga kan, maka maafkanlah mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah, fulan bin fulan ya Allah, saya tahu dia nonton pornografi ya Allah. Dan mohonkan ampun baginya, ya Allah ampuni dia ya Allah. Karena orang tua itu perantara anak dengan Allah itu, apalagi ibu. Barulah kita ajak musyawarah, barulah kita datangi kamarnya, ketok-ketok. Nah, pada saat itu pun Allah sudah turun sama anak kita juga memberikan rahmat sehingga batang otak anak itu jadi rileks. Ya, nah ini luar biasa ini. Dan nanti apabila kita dalam musyawarah ini kita sudah mendapat solusi, entah win-win solution atau lose-lose solution, kita harus ya bulatkan tekad dan bertawakal pada Allah terhadap hasil dari musyawarah ini. Ya, dan ayat ini bukan hanya untuk anak saja, tetapi bisa untuk pasangan hidup dan bisa juga untuk seorang pimpinan kepada timnya. Ya, karena ini luar biasa. Ya, ini teknik-teknik untuk kita mengajak musyawarah seseorang. Ya, dan sekarang kita belajar tentang bahasa cintanya atau bahasa kasih. Kenapa sih bahasa cinta, bahasa kasih ini dipakai? Karena dengan kita bahasa cinta, bahasa kasih ini anak-anak itu otaknya rileks. Ya. Apa bahasa cinta atau bahasa kasih? Bahasa yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa cinta dan kasih di dalam dirinya. Dan bahasa ini digunakan untuk mengomunikasikan kebutuhan psikologis dalam diri seseorang. Dengan menerapkan bahasa cinta atau bahasa kasih dengan tepat kepada setiap anak, berarti orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk percaya kepada orang tuanya. Ya. Kenapa? Karena otak reptil dan sistem limbik di otak anak merespon dengan positif. Dan anak akan menerima masukan dan nasihat. Nah ini cara lain lagi nih. Tadi kan kita sudah mencoba untuk senyum, kemudian kita coba ya untuk minta pada Allah kalimat-kalimat yang lembut sebelum ajak musyawarah. Nah, pada saat kita musyawarah, kita harus tahu jenis bahasa kasih anak-anak kita. Karena bahasa kasih anak-anak ini ya rupanya urutan pertamanya berbeda. Ya, kita lihat ya. Nah, kemudian ada teori tentang baterai kasih sayang. Ini diungkapkan oleh guru kami, Bapak Dr. Adi W. Gunawan. Ya. Beliau adalah seorang hipnoterapis terhandal di negeri kita, ya, Masya Allah. Apa dia bilang? Rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Jadi menurut Pak Adi dari penelitiannya bahwa setiap manusia itu di otaknya ada baterai. Ya, ada berapa baterai? Sekitar 5 baterai. Tapi mungkin bentuknya nggak kayak seperti ini ya. Ini ilustrasi atau analogi bahwa di otak manusia itu ada baterai, ada sumber energi. Ya. Nah, sifat baterai kasih ini harus diisi setiap hari. Jadi baterainya harus dicas. Kenapa? Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Kalau ada anak ya suka ngeledek adiknya, suka gangguin adiknya atau suka cubit atau suka pukul adiknya, itu berarti baterainya sudah mulai lowbat. Orang tuanya belum ngisi. Ya. Ada anak bully temennya, itu baterainya lowbat.
Ada anak pelit, nggak mau kasih pinjem barangnya ke kakak adenya atau sama temennya, pelit banget. Padahal itu cuman apa sih ya? Itu berarti baterainya lowbat. Ada anak senang menyendiri, nggak mau ketemu orang tuanya untuk bicara, itu baterainya lowbat. Ya, anak yang tantrum juga begitu, tiba-tiba di tempat orang ramai dia guling-guling, itu baterainya lowbat itu. Ya, termasuk anak-anak penyimpangan narkoba, LGBT dan sebagainya, itu karena baterainya lowbat bertahun-tahun. Untuk itulah makanya mengapa saya senang sekali mensosialisasikan tentang ya ilmu bahasa kasih dan bahasa cinta ini. Kenapa? Supaya stop anak-anak kena narkoba ya. Ya Allah. Ya. Tanggal 26 Juni bulan ini nih, ini adalah Hari Anti Narkotika Internasional. Jadi kenapa saya sisipkan juga untuk masalah narkoba di sini. Kenapa? Karena baterai anak tersebut lowbat bertahun-tahun. Sehingga diisinya dengan narkoba. Ya, na'udzubillah min zalik. Baik, sekarang kita belajar lagi tentang otak ya. Tadi kita sudah belajar tentang otak ya. Nah, otak ini namanya otak besar yang ini. Ya. Nah, ini yang otak kecil. Nah, otak besar itu kan terbagi dua. Ya, kalau pernah dengar ilmu tentang otak, dia terbagi dua otak besar, belahan kanan dan belahan kiri. Setiap belahannya terbagi 4 lagi. Ini saya kasih warna-warni ya. Walaupun sesungguhnya warna otak kayak gini sebetulnya yang benar ya. Ini cuma untuk memudahkan saja. Otak yang paling depan sekali ini kita sebutnya lobus frontalis ya. Yang di tengah yang warna kuning ini saya kasih warna kuning namanya parietalis ya. Ini yang agak belakang di atasnya otak kecil namanya occipitalis dan di atas telinga ini temporalis ya. Yang di tengah tadi tuh yang sistem limbik tuh yang di tengah banget, dia persis di otak bagian tengah itu. Ya, sistem limbik tempat emosi. Nah, yang saya mau cerita adalah baterai manusia itu ada di daerah lobus parietalis. Baterainya. Ya. Ini mungkin tidak usah dihafal, tapi kita tahu aja bahwa ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di atas telinga, kanan kiri, semuanya kanan kiri ya. Dan ada yang di atasnya otak kecil. Ya. Nah ini yang ungu, ini yang disebut otak reptil tadi, batang otak tadi. Ini yang suka tegang nih. Dia sejajar kuping tuh posisinya. Ini kalau batang otak tegang, ini nasihat nggak bisa masuk ke sini. Cuman di sini aja nih. Nah ingat, cuma ingat sampai besok doang 24 jam. Habis itu ya harus diingetin lagi. Sama kalau kita misalnya mau ujian dan kemudian kita belajarnya sistem kebut semalam, kan itu tegang ya. Makanya kita ingatnya cuma 1 kali 24 jam. Untuk besok ulangan masih bisa tuh, karena kita belajarnya dengan tegang, batang otak tegang. Tetapi kalau guru bilang ulangannya ditunda minggu depan, cilaka itu. Ya, kita lupa lagi, terpaksa belajar lagi minggu depannya gitu. Ya, nah inilah kira-kira kerjanya. Sekarang kita lihat. Jadi di sini ada baterai. Ya, sekitar 5 baterai. Kita masukkan dengan teori fisikanya ya. Nah, baterai itu seolah-olah dia urutannya begini nih. Ada 5. Setiap orang dan kita juga 5, anak-anak 5, suami juga 5, Kang Lutfi juga 5 dan semuanya 5. Ya. Nah, tetapi baterai ini berurut. Oke. Nah, baterai kasih ini di-charge dengan bahasa kasih. Ya. Jadi baterai ini di-charge dengan bahasa kasih yang 5 ini. Apa saja sih jenis bahasa kasih? Kata-kata pendukung, saat-saat mengesankan atau maksudnya ini waktu, sentuhan fisik, pelayanan, dan menerima hadiah. 5-5-nya ini ada di otak kita manusia. Hanya yang berbeda adalah urutan letak baterainya. Ada orang baterai pertamanya itu charge-nya dengan kata-kata pendukung. Tapi ada anak baterai pertamanya itu sentuhan fisik. Ada anak lagi baterai pertamanya menerima hadiah. Jadi 5-5-nya ada di otak manusia, tetapi susunan urutannya tidak seperti ini semua orang. Dia berbeda-beda komposisinya. Ya, inilah yang membedakan anak yang satu dengan anak yang lain. Termasuk kita ibunya dan juga ayahnya punya juga baterai kasih dan ini juga perlu dipelajari. Ya. Sekarang bagaimana ngecharge-nya? Ya, kan kita ngecharge-nya baterai kasih di-charge-nya dengan bahasa kasih, ya. Nah, kalau kita punya anak baru lahir, ya, sampai umur 3 tahun, 5 baterainya harus di-charge setiap hari. Karena tadi kita sudah belajar prinsip bahasa kasih adalah harus di-charge setiap hari. Nah, kalau anak baru lahir itu harus setiap hari nih. Dikasih pujian, kasih waktu nemenin tuh anak, kasih sentuhan fisik, dipeluk, dicium, kasih pelayanan, kita yang mandiin, kasih makan, pakaikan baju, dan menerima hadiah. Ini yang paling banyak yang tidak terpenuhi nih, menerima hadiah, karena ilmu ini kan baru tahun-tahun terakhir. Termasuk saya kan punya 5 anak.
Saya waktu dia kecil sampai usia 3 tahun, saya lakukan ini, tapi ini enggak nih. Kenapa? Enggak setiap hari maksudnya. Karena saya pikir menerima hadiah itu ya sekali aja, atau pas ulang tahun aja, atau pas apa gitu. Ya, ternyata ini harus juga. Ya, makanya kalau anak-anak zaman dulu itu sekarang jadi orang tua yang pelit, itu karena baterai menerima hadiahnya nggak pernah dicas setiap hari. Walaupun yang namanya menerima hadiah bukan selalu dibelikan. Artinya kalau bundanya masakan hari itu bubur sumsum, kita harus bilang sama anak, sayang, bunda kasih hadiah bubur sumsum, itu harus gitu. Dan setiap hari loh, sayang. Tapi kalau misalnya emang betul-betul kita beliin hadiah, misalnya ada baju, ya kita bilang ini ada hadiah baju, ada hadiah mainan. Tapi kalaupun kita cuman membuatnya ya, misalnya bikin jeruk, ada jus jeruk atau jus alpukat dan sebagainya, kita ngomongnya gitu, ini hadiah buat kamu. Itu setiap hari sampai usia 3 tahun. Kalau mau anaknya tidak bermasalah. Oke? Nah, sekarang setelah 3 tahun bagaimana? Setelah 3 tahun sampai umur kita sekarang, tidak lagi 5-5-nya di-charge, nggak perlu. Ya, cukup baterai pertama yang di-charge. Ya, makanya kita harus tahu baterai pertamanya anak kita dari 5 komposisi ini yang mana, supaya kita bisa charge setiap hari kalau usia 3 tahun ke atas. Ada juga yang bilang gini, Bu Aisyah, aduh saya baru tahu ilmu ini, tapi anak saya udah terlanjur 3 tahun, saya selama ini nggak pernah ngasih 5-5-nya. Ya sudah, kasih diskon, Ibu boleh sampai usia 4 tahun, Ibu charge itu 1 tahun ya 5-5-nya setiap hari. Setelah 4 tahun baru baterai pertamanya aja yang di-charge. Ya. Kalau anak, oh Bu Aisyah, anak saya udah terlanjur, udah 10 tahun, nggak usah lagi 5-5-nya, Ibu udah cari aja baterai pertamanya apa dari 5 komposisi ini. Kenapa? Karena setelah baterai pertama tercharge, otomatis dia akan mengisi baterai yang lain. Ya, apalagi kalau waktu kecilnya sampai umur 3 tahun, dia sudah ada isinya ini. Paling kalau kurang-kurang pun ya cuma turun 3/4. Makanya kalau baterai pertama terisi, maka dia akan mengisi baterai-baterai yang lain, akhirnya baterai lain penuh. Ya. Dan ada juga teori mengatakan kalau mau lagi lebih ideal, ya, yang diisi setiap hari itu baterai pertama dan baterai kedua. Ya, nah, itu lagi nanti kita cari baterai kedua anak kayak apa. Oke, nah sekarang kita cek mana baterai anak kita yang pertama dari komposisi 5 ini. Ya, saya kasih ilustrasinya dulu, nanti teman-teman mendeteksi sendiri ya. Baik, kata-kata yang mendukung, ya, yang dimaksud dengan kata-kata yang mendukung ini adalah pujian, dukungan, dan keberpihakan. Ya, ada anak kata-kata yang mendukung ini mengisi baterai kasih pertamanya. Taunya gimana Bu Aisyah? Ini tadi, kalau nanti kita mulai anak umur 3 tahun, kita sudah mulai perhatikan ya, ada anak yang begini nih. Kalau anak-anak yang seperti ini biasanya senang memuji, merayu orang tua, dan mengapresiasi. Ya, baik melalui bahasa lisan maupun bahasa tubuh. Jadi kalau ada anak, ya waktu kecil aja umur 3 tahun dia selalu gini, Bunda cantik banget, Ayah ganteng banget, Abi ganteng banget, atau selalu gini, Bunda, aku cantik gak Bunda? Nah, itu kemungkinan besar baterai pertama dia adalah kata-kata pendukung. Ya. Atau kalau misalnya ada seorang anak gitu mengucapkan terima kasihnya tuh dengan gampang gitu, dikasih sesuatu atau ketemu budenya atau ketemu padenya, dia mudah menyapa. Halo Bude, gitu ya. Bude cantik banget. Itu berarti anak ini baterai pertamanya adalah kata-kata pendukung. Ya. Jadi orang tua harus melihat hal ini, dan juga orang tua harus memberikan pujian atau kata-kata pendukung pada anak itu setiap hari untuk ngecas baterai pertamanya. Ini contoh-contohnya nih kata-kata pendukung. Ya, Ibu setuju dengan kamu. Kamu cantik deh. Ya. Atau alhamdulillah kamu rajin sekali. Kayak gini lah. Ya, kata-kata pendukung itu selain pujian, dukungan, dan keberpihakan. Jadi kalau ada anak kita tahu baterai pertamanya adalah kata-kata pendukung, suatu ketika dia berantem sama kakaknya atau adiknya, dan kita mau bujuk dia, kita harus berpihak pada dia. Keberpihakan. Misalnya dia cerita, Bunda, kakak kok begini banget ini, ya. Kita berpihak sama dia harusnya. Kamu kesel ya sama kakak kalau kamu digituin ya, atau diledek-ledek ya. Aku pun, ya Bunda tahu kamu kesel. Jadi kita berpihak pada dia, bukan memang tuh kakakmu itu, ya. Ya, atau bukan juga kita membela kakak. Ya, kamu kan tahu kakakmu memang orangnya kayak gitu. Nah, ini nggak tepat ini kalau anak yang baterainya kata-kata pendukung, kita malah membelain kakaknya atau ya menyerang kakaknya. Maka dia marah juga kalau kita serang kakaknya. Emang tuh kakak kamu tuh, itu dia juga marah juga dia. Ya, berarti kita mendukung, mensupport atau berpihak pada dia. Kamu sedia, kamu marah ya. Bunda tahu kamu marah. Itu namanya keberpihakan. Ya. Nah sekarang, jadi orang tua tuh harus jeli ya. Kenapa? Karena ada anak terbalik.
Terbalik, bahasa cintanya apa? Dia suka ngejek dan menjelekkan orang lain. Ini berarti kalau ada anak suka ngejek adiknya dan jelekin-jelekin orang, atau siapapun, anak remaja atau bahkan orang tua atau orang dewasa suka jelekin orang, itu berarti baterai pertamanya dia yang biasanya adalah kata-kata pendukung itu lowbat atau jarang di-charge oleh orang tuanya. Ya, ini dia. Jadi hal ini disebabkan karena kebiasaan buruk orang tua yang sering melakukan jalan pintas dengan cepat, yaitu marahin anak. Jadi kalau ada anak kita ngeledek adiknya kan, jelek-jelek, kan orang tua suka gini kan, malah marahin dia kan, jangan gituin dong adiknya, dia dimarahin malah. Lu ini bahayanya, tambah dimarahin, tambah dia suka ngeledek. Kenapa? Baterainya tambah kosong. Jadi gimana dong? Kita bukannya ngebiarin, kita ingatkan itu anak, tapi caranya adalah dengan memberitahu anak itu bahwa ngejek itu jelek atau nggak baik, tetapi waktu kita sampaikannya, kita puji dia dulu. Kita harus charge dulu baterainya, baru kita nasihati. Nah ini contoh lah ya, Andi, ayah sayang sama kamu anak laki-laki yang baik, ayah senang kalau kamu sayang sama adek, dan ayah sedih kalau kamu ngejek adek, gitu. Jadi puji dulu tuh anak, baru nasihati kalau kamu ngejek adek itu jelek. Selama ini orang tua justru negur dulu dan bahkan dimarahin perilakunya itu sebelum kita ngecas baterainya. Kapan baterai anak lowbat, maka dia tidak bisa mengerjakan apa yang diminta orang tuanya. Kenapa? Baterainya lowbat, energinya nggak ada ke seluruh tubuh untuk melakukan apa yang disuruh orang tuanya. Kan disuruh orang tuanya untuk tidak ngejek, tapi baterai dia lowbat, kita belum charge, maka dia nggak bisa ngikutin maunya orang tua itu, nasihat orang tua itu. Itulah makanya kita harus puji dia dulu. Ya, kita charge dulu baterainya, baru kita kasih tahu bahwa perilaku dia itu tidak baik. Ya. Nah, ini ada anak juga, baterai pertamanya sentuhan fisik. Yang dimaksud sentuhan fisik adalah anak senang dipeluk, dicium, dirangkul, diusap rambutnya, ya, dicolek pipinya, atau kalau dibacain buku cerita sambil dipeluk. Ya. Atau apapun yang menunjukkan rasa kasihnya dengan sentuhan. Ciri-cirinya gimana Bu Aisyah kita tahu anak ini sentuhan fisik? Ya kita memang harus jeli. Biasanya anak-anak dengan kebutuhan seperti ini menunjukkannya dengan sering memeluk, mencium, mencolek orang tua dan kakak atau adiknya atau keluarga lain. Artinya kalau ada anak ketemu kita dan dia langsung peluk atau deket-deket kita desel-desel gitu, ya. Atau kalau ada keluarga datang dia langsung seruduk tuh keluarga itu dan dia peluk, dia cium. Bisa jadi dia baterai pertamanya harus di-charge dengan sentuhan fisik. Ini makanya orang tua harus mulai jeli ngelihat perilaku anak-anak setiap hari nih, ya. Nah, anak-anak yang mengungkapkan bahasa cinta sentuhan fisik dengan cara terbalik seperti mencubit, menggigit, memukul, ini berarti ya baterai dia lowbat. Nah, terkadang orang tua mengambil jalan pintas juga, dimarahin lagi atau dibalas lagi tuh anak. Misalnya anak nyubit adiknya atau mukul adiknya, kita marahin. Malah kita cubit lagi tuh anak, tambah baterainya tambah lowbat. Tambah dia batang otaknya tegang. Apa yang disuruh orang tua nggak bakal ya. Bahkan jika hal ini berlanjut hingga dewasa, maka mereka bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena waktu dia melakukan kekerasan itu cara dia menunjukkan kasih sayang. Cuman kebalik. Ya. Untuk itu gimana dong? Masa kita biarin dia gigit atau mukul adiknya? Enggak dibiarin. Tetap dinasehati. Cuman caranya adalah sewaktu kita menasehatinya, kita sambil peluk dia juga. Kalau ada anak cubit adiknya, kita lihat dari jauh, kita panggil, sayang sini deh, sini. Peluk dulu atau usap-usap kepalanya, baru kita kasih tahu bahwa memukul itu nggak enak, sakit. Gitu. Ya. Nah ini yang harus kita tahu, karena ini biasanya kita kebalik, kita marahin dulu. Oke. Nah ada juga anak yang senang dengan sentuhan fisik khusus, terutama anak-anak 4 tahun, 5 tahun ya, artinya sentuhan fisiknya itu khusus buat dia, seperti apa, pelukan sambil dikritik-kritik, dicium pipinya sambil bunyi kucing kah, atau kuda kah, atau apa gitu. Ini juga ada yang teknik seperti ini. Dan buat anak, itu dia ingat terus itu, sentuhan fisik khusus yang diberikan oleh orang tuanya dia pada masa-masa kecilnya, umur 3 tahun ke 4 tahun sampai 5 tahun. Baik, terus sekarang, ada yang baterainya waktu yang berkualitas. Ya, apa cirinya ini? Anak-anak yang berkecenderungan bahasa kasih atau bahasa cinta ini menunjukkan dengan cara suka mendampingi orang tuanya dalam melakukan sesuatu. Misalnya ketika nonton TV atau merapikan barang-barang atau baca koran. Dia akan duduk di sebelah orang tua dan hanya duduk dan terkadang sesekali bertanya. Ya.
Jadi kalau ada anak kita nonton TV, tiba-tiba tuh anak kecil itu umur 4 tahun atau 3 tahun, dia duduk di samping kita ikut nonton, nggak ngomong-ngomong, bisa jadi itu baterai pertamanya waktu yang berkualitas. Atau seorang ibu lagi rapi-rapiin baju, tiba-tiba tuh anak duduk di samping kita, ya, cuman ngeliatin doang atau ngomong sekali-sekali, itu bisa jadi baterai dia waktu yang berkualitas, ciri-cirinya. Nah ini nggak boleh diusir anaknya. Sana, di kamar aja kamu, di kamar aja, nanti kotor, itu nggak boleh diusir tuh. Kenapa? Waktu dia diusir, wah dia merasa ya orang tuanya nggak paham tentang dia, nggak ngerti dia. Duduk aja di situ, paling kita ajak ngomong, apa kabar sayang? Dari ngapain tadi? Kita ngobrol aja, ya. Nah, jadi kebutuhan mereka ini yang bisa kita penuhi adalah itu tadi, orang tua mengajak dia pergi cuman sendiri. Jadi kalau kita punya anak yang baterainya waktu yang berkualitas, itu sesekali ajak jalan dia sendiri aja, jangan bawa saudara-saudara yang lain. Ya, melakukan sesuatu bersama yang lucu dan menarik sehingga waktu itu akan menjadi sangat terkesan. Ya. Kenapa kalau anak-anak yang punya kebutuhan ini tidak di-charge otaknya atau baterainya, dia akan senang menyendiri. Ya. Jadi kalau ada anak senang menyendiri karena kita nggak ngecas baterainya, makanya untuk ngebetulinnya, pas ini anak lagi duduk sendiri sini, kita duduk di sampingnya. Duduk aja dulu, jangan buru-buru nanya. Karena anak tipe ini anak yang nggak mudah untuk curhat tuh, nggak mudah. Makanya orang tuanya duduk dulu di sampingnya tuh. Kasih keyakinan bahwa oh orang tua saya mau nemenin saya nih. Kadang 5 menit, 10 menit, ada juga yang setengah jam duduk dulu di sini baru tuh anak ngeliat kita gitu. Baru diajak bicara. Ya. Oke. Nah, kemudian ada anak yang baterai pertamanya hadiah. Apa ciri-cirinya? Anak dengan kecenderungan bahasa kasih atau bahasa cinta hadiah, dia menunjukkan dengan cara suka memberi sesuatu, suka mengumpulkan sesuatu. Jadi kebutuhan psikologisnya adalah hadiah. Jadi kalau ada anak setiap hari, dia ambil kertas, dia tulis ya, love you bunda, love you umi, dan dia kasih kita setiap hari hasil-hasil karya itu, bisa jadi ini anak kecenderungannya bahasa kasihnya adalah hadiah. Atau kalau dia diberikan sesuatu oleh orang tuanya, dia bahagia banget. Ya, selain itu barang-barang yang diberikan oleh orang tuanya atau siapapun dia akan simpan baik-baik. Nah, itu kecenderungannya baterai pertamanya di-charge dengan hadiah ini. Ya. Dan kalau ada anak yang baterainya hadiah dan kita jarang charge atau bahkan sama sekali nggak pernah kasih hadiah, maka dia akan pelit, tidak mau berbagi. Ya. Jadi kalau ada anak pelit banget tuh, kedekut banget itu bisa jadi sebetulnya dia senang berbagi, dia senang ngasih, tapi baterai hadiahnya nggak pernah di-charge. Artinya orang tuanya nggak pernah, ini hadiah buat kamu, ini hadiah, walaupun mungkin hadiahnya juga mungkin tulisan-tulisan aja seperti yang dia bikin, atau mungkin sesuatu yang nggak mahal, coklat 1 batang pun setiap hari ini hadiah buat kamu. Nah ini harus jeli ya orang tua nih, harus tahu nih baterai kita anaknya nih yang mana nih ya, baterai anaknya yang pertama. Ya jadi orang tua perlu memberikan nasihat pada anak tersebut, tapi sambil berikan hadiah. Ya misalnya nih, ya ibu sayang sama kamu, ini hadiah untuk kamu, walaupun misalnya cuma coklat 1 batang. Baru kita nasihati, kamu lihat kan setiap orang suka berbagi, ya kalau ada teman pinjam mainan, pinjam ya, nah paling gitu kita. Jadi kasih dulu hadiahnya baru kasih nasihat. Atau istilahnya adalah charge dulu baterainya baru dikasih nasihat. Oke? Nah, ini terakhir ada baterai pelayanan. Ada anak baterai pertamanya pelayanan. Nah, anak yang seperti ini dia agak gampang mau ngenalinnya, dia sigap banget, dia senang bantu teman, bantu adik, bantu kakak atau bantu orang tuanya. Kalau ada anak kecil, sini aku yang ambilin. Sini aku yang beliin. Sini aku. Itu bisa jadi baterai pertama dia adalah pelayanan. Makanya dia melayani. Dan dia ciri khasnya sigap. Ya. Dan senang bila orang tua melayani dan membantunya tanpa dia minta. Artinya apa? Anak-anak ini misalnya kalau kita tahu dia pelayanan, ya, ini adanya memang ciri khasnya itu tadi, sigap bantuin orang, tapi emang agak galak atau agak tegas memang watak yang baterai pertamanya pelayanan ini. Dan kita juga harus jeli kesukaan dia apa. Anak bungsu saya juga yang perempuan itu ada baterainya tuh pelayanan ya, baterai keduanya pelayanan. Bukan yang pertama, yang kedua pelayanan. Maka setiap hari pun saya harus jeli dia suka apa gitu. Ya, misalnya dia suka minum sirup gitu ya. Dia lagi nggak di dapur, dia ada di lantai atas, tiba-tiba saya bawain ini sirup buat kamu hadiah. Kita berikan sama dia ya. Ini bukan hadiah ya, kita melayani ya. Nah, kalau tadi hadiah kita sebut hadiah, kalau ini pelayanan. Dia tuh seneng banget. Jadi artinya belum diminta kita sudah melayani, itu suka sekali anak yang baterainya pelayanan. Ya. Nah, tapi kalau anak ini yang baterainya pelayanan
jarang di-charge oleh orang tuanya, maka dia akan meminta dilayani secara kasar. Dan menjadi anak yang bosi, ya, nyuruh-nyuruh melulu, tapi dia nggak mau disuruh kan gitu, dan sering melakukan bullying kepada adik maupun temannya. Ya. Jadi kalau ada kita lihat anak kita suka bully adiknya gitu ya, oh berarti dia pelayanan sebetulnya dia. Cuman mungkin kita udah lama nggak nge-charge baterai pelayanannya, kita nggak kasih melayani dia gitu. Anak pelayanan ini kan seneng kerja nih. Misalnya dia betulin PlayStation-nya. Lagi betulin PlayStation-nya, terus ayahnya datang bantu dia, dia seneng banget itu. Itu berarti baterainya kena charge, ya. Nah, jadi orang tua ya ini perlu memberikan bahasa kasih atau bahasa cinta pelayanan pada anak tersebut tanpa diduga dan tanpa diminta kita melayani dia. Dan ini ilustrasinya ya, kita mengatakan ya, Bunda senang bantu kamu senang kan Bunda bantu? Bisa juga gitu. Baru kita bilang setiap orang itu saling membantu, tapi nggak boleh dengan cara maksa. Ya kitanya mintanya dengan baik-baik ya nak. Ini tetap kita beri nasihat kan. Tetapi sebelumnya kita bantu dia dulu atau kita layani dia. Oke? Ya, jadi inilah 5 baterai kasih yang ada di semua anak-anak. Artinya semua anak senang dipuji, semua anak senang disentuhan fisik, semua anak senang kasih hadiah, pelayanan dan waktu. Tetapi ada anak yang baterai pertamanya ya yang salah satu dari ini gitu. Jadi urutan baterainya. Dan ini harus kita pahami sehingga kalau kita tahu baterai pertama anak, bahkan kita tahu baterai keduanya, maka anak batang otaknya rileks, otak emosinya juga rileks, maka setiap nasihat yang diberikan oleh orang tua ya akan masuk di otak paling depannya di prefrontal cortex ya.